Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwati wa akhwati muslimin dan muslimat yang berbahagia dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang kita cintai, di Masjid Al-Falah ini, untuk bersama-sama melanjutkan kajian tentang Sirah Nabawiyah. Dan berhubung kita masih di tahap awal kajian tentang Sirah Nabawiyah, maka ada beberapa materi pendahuluan yang harus kita pelajari sebelum kita masuk kepada peristiwa-peristiwa yang terkait langsung dengan kehidupan Rasulullah SAW. Setelah kita membahas atau mengulas tentang Jazirah Arab secara umum dan kehidupan masyarakat Jazirah Arab pada umumnya dan sekitar Jazirah Arab sebelum Islam atau masyarakat jahiliyah, yang tentu saja tema jahiliyah adalah tema yang sangat besar. Bahkan kalau kita berbicara tentang Sirah Nabawiyah, maka tidak akan lepas dari persoalan jahiliyah. Karena dapat dikatakan bahwa Islam sebagai petunjuk Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan di Jazirah Arab mengubah manusia dimulai dari masyarakat Arab yang terdekat dengan lingkungan Islam, sehingga Islam itu sendiri adalah antitesis dari jahiliyah, lawan dari jahiliyah. Sehingga apapun yang kita bahas tentang Islam sebenarnya terkait langsung ataupun tidak langsung dengan jahiliyah. Karena itu persoalan-persoalan jahiliyah akan terus terbawa dalam pelajaran-pelajaran berikutnya. Nah, kali ini kita akan mendalami tentang asal-usul kota Mekah. Dan tentu saja ada pertanyaan besar yang selalu menggantung kalau kita membahas tentang kelahiran Islam. Di antaranya pertanyaan ini pertanyaan yang katakanlah bisa dikatakan substantif atau tidak gitu ya. Bisa iya, bisa tidak. Mengapa Allah Subhanahu wa taala memilih kota Mekah sebagai kota kelahiran Islam? Kenapa Allah menurunkan wahyu terakhir atau mengutus Rasulullah SAW di kota Mekah? Kenapa tidak di Bekasi contohnya? Kan gitu aja pertanyaannya. Atau kenapa tidak di tempat lain dan gitu selain Mekah? Tentu jawabannya yang pasti Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Allah lebih mengerti, lebih tahu di mana, kepada siapa risalah Islam itu harus diberikan. Jadi bahwa Mekah itu pilihan Allah itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala untuk menentukan, dan Allah lebih tahu alasannya. Kita tidak mukallaf, kita tidak diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menggali alasan-alasan itu. Tetapi tentu saja ada hal-hal yang bisa kita fahami, atau bahasa sederhananya ada hikmah-hikmah yang bisa kita fahami mengapa Islam itu diturunkan di kota Mekah. Kenapa Rasulullah SAW lahir dan diutus di kota Mekah? Tidak dijawab, gitu loh. Nanti kan kalau gitu bahasa Al-Quran bahasa Jawa dong, konsekuensinya begitu nanti. Kalau kulihat, kita coba memahami ini.
sambil menggali asal-usul kota Mekah. Bagaimana sebuah kota itu lahir, yaitu kota Mekah. Bagaimana dari satu wilayah yang tandus, kering, kemudian tumbuh menjadi sebuah kota yang tidak pernah mati, yang tidak pernah tidur. Satu-satunya kota di dunia yang paling pantas untuk diberi julukan kota tidak pernah tidur adalah Mekah. Mau bangun jam berapapun, di Mekah ada kegiatan. Asal orang datang ke Masjidil Haram, mau jam berapapun, tidak pernah sepi. Jangan berharap pengen tawaf sendirian atau cuman serombongan. Kan berangkat umroh 20 orang. Bagaimana caranya supaya kita bisa tawaf tanpa ada yang lain? Cari waktu yang bisa, nggak akan bisa. Ini kota yang tidak pernah tidur dalam arti yang sesungguhnya. Dan tentu saja yang mendukung itu pun juga begitu. Toko-toko sekitar Masjidil Haram juga 24 jam sebagian. Apalagi kalau tempat makan gitu kan ya. Karena ada orang lapar habis tawaf kan itu. Nah, bagaimana kota ini lahir dari satu lembah yang tandus? Bagaimana kehidupan ini dimulai? Dan tentu saja apa pengaruh Mekah dan seberapa penting posisi Mekah di Jazirah Arab. Ini insya Allah yang akan kita ulas, walaupun sebagiannya mungkin kita singkat karena memang pembahasan tentang kota Mekah adalah pembahasan yang panjang. Intinya kalau membahas sirah, insya Allah setiap pertemuan itu sebenarnya adalah penyingkatan dan ringkasan. Karena kalau ingin dilebarkan nggak selesai-selesai. Baik, nanti pada bosen gitu kan. Udah 10 tahun ngaji di Al-Falah, aku sirah nggak selesai-selesai kan repot. Gitu. Baik, kita mulai. Makkah Al-Mukarramah terletak di Jazirah Arab atau di semenanjung Arabia. Secara umum kawasan Jazirah Arab adalah kawasan persinggahan atau tepatnya jembatan yang menghubungkan antara wilayah-wilayah penting di dunia. Dalam geografi kita sekarang, Jazirah Arab itu menghubungkan 3 benua, yaitu tentu saja Asia, kemudian Afrika, dan Eropa. Jadi 3 benua ini titik temunya adalah Jazirah Arab. Orang-orang dari Asia mau ke Afrika melalui Jazirah Arab. Orang-orang Asia sebagian tentunya kalau mau ke wilayah Eropa, terutama bagian barat dan utara Eropa, maka melalui Jazirah Arab, dan bisa jadi melalui sebagian Afrika. Jadi artinya persinggungan dari 3 benua penting itu ada di Jazirah Arab. Tentu saja dengan membagi Jazirah Arab kepada beberapa wilayah, kita tahu ada perbedaan pendapat tentang apakah Syam itu masuk Jazirah Arab atau tidak. Sebagian ahli geografi memasukkan Syam ke dalam Jazirah Arab, sebagian memisahkan Syam dari Jazirah Arab. Ala kulli hal, terlepas dari masalah ini adalah, atau wilayah ini adalah wilayah paling penting yang menghubungkan manusia dari 3 benua. Artinya ini posisi yang paling strategis, karena manusia lalu lalang berpindah-pindah tempat dengan berbagai urusan dan alasannya dan kepentingannya melalui wilayah ini. Dan tentu saja dari sini sebenarnya kita cukup mudah untuk mengambil kesimpulan awal bahwa ketika
risalah Allah atau petunjuk Allah Subhanahu wa taala adalah petunjuk yang diberikan kepada manusia dan untuk kehidupan manusia, maka tentu saja letak keberadaan para nabi yang membawa risalah ini harus berada di tempat yang mudah dijangkau oleh manusia. Para nabi dan rasul harus berada di tempat-tempat yang memang bersinggungan dan bersentuhan dengan banyak orang. Ini dia. Karena tentu saja aspek penyebaran risalah Allah ke seluruh pelosok bumi sejauh-jauhnya tentu itu adalah bagian dari target penyampaian risalah Allah, agama Allah. Risalah Allah adalah petunjuk untuk kehidupan manusia. Sehingga setiap nabi yang membawa risalah Allah harus bisa menyampaikannya dengan secepat mungkin kepada sebanyak mungkin orang dan sejauh mungkin, seluas mungkin wilayah yang bisa dijangkau. Karena itu memang para nabi dan rasul itu tidak diutus di pelosok-pelosok, di kampung-kampung terpencil, enggak. Dalam Al-Quran disebut bahwa tempat pengutusan para nabi dan rasul itu disebut qarya. Dan qarya itu, kalau pakai bahasa kita sekarang, qarya itu desa. Kalau desa mah berarti ya desa, kampung. Enggak, pada masa itu yang disebut qarya itulah yang menjadi kota. Mekah sendiri disebut Ummul Qura. Ummul Qura intinya adalah induk dari kota-kota, pusat kota-kota. Artinya kota-kota di sekitar Mekah itu semuanya tersedot ke Mekah karena ada kepentingan bersama di Mekah. Kalau bahasa kita berarti ibu kota. Berarti Mekah itu fungsinya atau statusnya lebih kurang kayak ibu kota. Kalau ketika disebut Ummul Qura, ibu atau induk. Nah, ummu juga ibu ya. Nggak tahu kenapa kalau untuk kota besar jadi ibu kota, nggak bapak kota ya. Siapa yang tahu asal usul bahasa Indonesia ini? Tapi dalam bahasa Arab memang itu Ummul Qura, induk. Karena biasanya kan yang melahirkan itu kan ibu, bukan bapak, kan gitu intinya. Gitu ya. Baik. Jadi para nabi itu diutus selalu dari keramaian. Nabi Yunus alaihissalam, ya, itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangkan pada masa itu loh, Nabi Yunus ila mi'ati alfin aw yazidun, kepada satu negeri, satu kota yang penduduknya 100.000 atau lebih. 100.000 itu jangan dianggap kecil ya pada zaman itu ya. 100.000 besar, jangan dibandingkan sekarang. Mau 100.000 mah cuman ini mah Ceger dan sekitarnya. Ya zaman itu 100.000 itu besar sekali. Ketika Islam sampai di Spanyol, di Cordoba, penduduk Cordoba itu ibu kota Islam 1 juta. Itu sekitar 1000 tahun yang lalu. Di saat yang sama di London itu dan sekitarnya, kota-kota London, kota-kota besar di Eropa, London, Paris, itu 100 ribuan saja penduduknya. Pada zaman itu loh. Itu ya. Jadi 100.000 itu besar. Jadi para nabi itu tidak diutus di pelosok-pelosok terpencil itu, enggak, diutus di tempat keren. Kenapa? Karena risalah Allah Subhanahu wa taala yang mereka bawa, yang mereka sampaikan itu adalah petunjuk untuk manusia. Jadi yang berkepentingan dengan petunjuk Allah yang dibawa oleh para nabi dan rasul itu semua orang. Makanya kenapa nabi dan rasul di sini mereka diutus di tempat-tempat keramaian, dan bisa dikatakan dari sekian banyak nabi dan rasul yang kita ketahui, itu paling banyak, paling ramai mereka diutus di Jazirah Arab, di sekitar Syam dan Jazirah Arab. Coba Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yakub, Nabi Yusuf, kan sekitar itu. Memang Nabi Yusuf pindah ke Mesir, Afrika berarti kan. Tapi kan kemudian nanti balik lagi di zaman Nabi Musa alaihissalam, Nabi Harun, kan begitu, Nabi Yusha, kemudian terus
Nabi Yahya, Nabi Zakaria, Nabi Isa, kan lebih kurang di situ. Nabi Hud, Nabi Saleh, semua di sekitar Jazirah Arab. Kenapa demikian? Karena itu adalah kawasan persinggungan, persentuhan kebanyakan orang, bahkan dari 3 benua. Namanya orang Eropa nyebrang ke Mesir, kemudian masuk ke Asia, itu udah biasa. Jauh sebelum Islam ada kota Alexandria, sampai sekarang pun juga Alexandria namanya, Iskandaria di Mesir. Iskandaria itu berasal dari kata Alexandria, dan nama ini diambil dari nama seorang penguasa Eropa, yaitu Alexander the Great, penakluknya. Jadi memang dari dulu persinggungan ini tempat persinggungan. Siapapun yang berada di kawasan ini, maka apa yang mereka miliki akan mendunia. Ingat sampai sekarang. Dari sejak zaman sebelum Islam sampai zaman Islam sampai sekarang, siapa yang menguasai kawasan ini, maka mereka akan mendunia. Mengapa sekarang masih dipertahankan oleh kepentingan-kepentingan Barat sekitar Syam dan sekitarnya Jazirah Arab? Karena siapa yang mendominasi wilayah ini akan mendominasi dunia. Dan kenapa Rasulullah SAW sudah diisyaratkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala agar risalah Islam itu kemudian menjadi risalah dunia. Sebelum hijrah beliau diingatkan oleh Allah, atau katakanlah diberikan isyarat oleh Allah, subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haramil masjidil aqsa. Masjidil haram, masjidil aqsa, sambung. Maka dunia dalam genggaman. Sampai sekarang. Nah, tentu Mekah tidak berada di Syam. Mekah berada di kedalaman Jazirah Arab, tepatnya di kawasan Hijaz. Hijaz berarti daerah pertengahan antara Yaman dengan Syam. Yaman sebelah selatan, Syam sebelah utara, Hijaz di tengah-tengah. Tapi asal usul kota Mekah tentu saja sejak awal terhubung dengan Syam. Sejak awal. Kenapa? Siapa yang mendiami pertama kali Mekah? Siapa? Siapa yang pertama kali menempati Mekah? Hajar dan Ismail. Enggak ada khilaf dalam hal ini. Artinya sebelum Hajar dan Ismail tidak ada orang yang menetap permanen di kota Mekah. Oke. Tapi kan Hajar dan Ismail tidak tiba-tiba aja pindah ke situ. Gitu ya. Emang orang Ceger pindah ke Kalimantan, buka hutan jadi orang pertama gitu kan? Nggak gitu. Hajar dan Ismail itu ditempatkan oleh siapa? Oleh Hajar dan Ismail ditempatkan oleh siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim waktu itu di mana? Di Syam, di Palestina. Berarti kelahiran kota Mekah atau kelahiran Mekah itu terkait erat dengan Palestina dari awal. Nabi Ibrahim berada di Palestina, kemudian menempatkan Hajar dan Ismail di Mekah. Berarti dari awal itu terhubung dua ini. Dua ini terhubung. Dan tentu saja ada kepentingan yang sangat besar terkait dengan penempatan ini. Kalau ada pertanyaan begini, apa alasan Nabi Ibrahim menempatkan Hajar dan Ismail di Mekah? Apa jawabannya? Ada yang mau menjawab? Mengapa Nabi Ibrahim menempatkan Hajar dan Ismail di Mekah? Alasannya apa? Perintah Allah. Yang lain? Kadang-kadang alasan itu tidak tunggal, tidak berdiri sendiri, terkait banyak hal. Jangan bilang takdir Allah ya. Soalnya nggak ada yang nggak takdir Allah nanti. Ada? Kalau baca beberapa buku barangkali ada yang mengangkat
karena kecemburuan Sarah, istri Nabi Ibrahim yang pertama. Karena ternyata Hajar dikaruniai anak sementara Sarah tidak. Akhirnya karena cemburu, Nabi Ibrahim diminta oleh Sarah untuk menjauhkan Hajar. Sebenarnya alasan yang begini ini alasan yang terlalu dibuat-buat. Kalaupun iya, kalau cemburu ada, ya wajar saja, namanya juga cemburu. Tapi apakah gara-gara cemburu kemudian Sarah dengan tega dan menyuruh suaminya, dan Nabi Ibrahim juga tega dan begitu saja menuruti Sarah untuk menjauhkan anaknya, dalam tanda petik membuang anaknya dari Palestina ke Mekah? Berapa kilometer itu? Itu bisa hampir 2000 kilometer. Masa iya sih kalau urusannya cuma cemburu, makan beda RW juga cukup. Iya kan? Kelihatan nggak kalau beda RW? Nggak kelihatan. Kan intinya nggak kelihatan kan kalau cemburu. Beda RT juga bisa kok. Asal jangan sebelahan aja. Masa 2000 kilometer? Itu berlebihan. Tentu berlebihan. Ada alasan lebih dari sekedar persoalan itu tentu. Dan kita bisa lihat itu. Tapi yang jelas dari awal memang ada keterhubungan antara Syam dengan Mekah, antara Palestina dan Mekah. Mudahnya begini. Nabi Ibrahim ketika berada di Palestina, berarti orang-orang yang atau manusia yang berasal dari daerah timur Palestina, dari Irak contohnya, ketika mau masuk ke Mesir atau ke Afrika atau mau nyebrang ke Eropa sekalipun, itu kemudian bisa melewati Palestina. Begitu juga sebaliknya. Kita tahu bahwa Nabi Ibrahim pun juga pernah ke Mesir berdakwah kepada Raja Mesir. Artinya Nabi Ibrahim pun menjangkau Mesir dan kemudian kembali ke Palestina dan tinggal di Palestina. Intinya daerah-daerah itu dijelajahi oleh Nabi Ibrahim. Berarti daerah Eropa ke Afrika, kemudian ke Syam atau ke Irak itu sudah tercover. Tapi ada masyarakat yang dari daerah selatan Yaman, kalau mereka mau ke daerah utara kan tidak mesti ke Palestina. Bisa saja mereka langsung ke daerah Suriah dan selanjutnya, atau mereka kemudian masuk ke Asia Kecil atau masuk ke Irak tanpa melalui Palestina. Sehingga ada jalur yang tidak tertutup, tidak tercover oleh Nabi Ibrahim. Makanya Nabi Ibrahim menempatkan Ismail itu untuk atau dalam rangka mengcover area dakwah yang selama ini belum tercover. Kan Nabi Ibrahim sebelumnya menempatkan Lut alaihissalam di Yordan. Nabi Lut kan di Yordan. Nabi Lut itu semasa dengan Nabi Ibrahim. Jadi Palestina, Yordan itu sudah ada Nabi. Dan untuk kawasan itu sudah terjangkau. Siapapun yang melalui lalang lewat situ sudah terjangkau. Tapi dari Yaman ke utara belum tentu melalui Yordan ataupun Palestina. Sehingga perlu ada satu jalur atau satu kawasan di jalur itu yang harus ada juru dakwahnya. Maka Nabi Ismail itu ditempatkan di situ. Memang tujuan Nabi Ibrahim alaihissalam adalah untuk menjadikan wilayah ini sebagai wilayah baru atau membuka wilayah baru untuk mengcover wilayah dakwah. Jelas sekali itu. Dan kita akan lihat ini. Tujuan ini akan kita lihat. Karena memang Nabi Ibrahim ingin menjadikan tempat di mana Ismail berada itu ditempatkan itu menjadi sebuah kota yang ramai. Menjadi pusat keramaian. Itu artinya kalau pusat keramaian, dan tentu saja ini berdasarkan perhitungan bahwa Mekah itu bukan berarti tempat antah berantah yang tidak pernah diketahui orang. Jauh sebelum Ismail berada di Mekah, orang-orang yang berasal dari Yaman dan mau ke utara atau sebaliknya, mereka itu melalui Mekah. Cuma tidak pernah ada yang tinggal di Mekah. Atau tepatnya mereka hanya lewat melalui bukit-bukit atau lembah-lembah di sekitar bukit yang ada di Mekah tanpa masuk ke tengah lembah
di mana kemudian Ismail dan Hajar ditempatkan. Ini kita harus sadar dulu ya. Kalau umroh atau haji, coba kalau sudah di dekat Ka'bah, tapi pas selesai tawaf ya, jangan pas tawaf. Coba berdiri dan menatap keluar ke arah luar Ka'bah, keluar Masjidil Haram. Apa yang tampak? Apa yang lihat? Hotel. Kalau sekarang hotel yang terlihat. Tapi sebenarnya di balik-balik hotel itu, apalagi dulunya, sekarang banyak yang dibobok. Itu semua bukit. Itu semua bukit. Sadar nggak kalau kita itu mau masuk ke tempat tawaf, itu sebenarnya kita pasti akan turun. Turun kan? Karena tempat di mana Ka'bah berada, gitu ya, itu di bagian bawah dari area itu. Makanya itu wadin, itu lembah, dan itu kawasan terendah yang ada di situ yang dilingkungi oleh gunung-gunung atau bukit-bukit. Kalau yang umroh sebelum tahun 2000-an itu mudah. Tahun 97, 98 masih lah, 96, 95 apalagi. Paling mudah waktu itu kalau kita ke arah Syamiyah, namanya Syamiyah, ada pintu Syamiyah. Pintu Syamiyah berarti pintu utara ke arah Syam. Itu keluar ke kiri sedikit, itu halaman Masjidil Haram yang paling sempit. Sempit sekali. Naik tangga itu langsung jalan raya, nyebrang itu langsung Hotel Mekah. Dulu ada di situ. Kalau masih ingat. Nah, itu semua kalau kita terus jalan, itu semua bukit naik ke atas. Pasti naik ke atas. Jadi memang Ka'bah itu berada di lembah rendah. Orang-orang pada zaman itu sebelum Nabi Ismail nggak lewat ke situ. Ngapain naik bukit, turun lagi, naik lagi. Mereka melipir. Nah, tapi mereka sudah melewati area itu. Berarti Mekah itu memang sudah dilewati, cuman tidak ditempati. Ini bedanya. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam menempatkan Hajar dan Ismail. Nabi Ibrahim menempatkan Hajar dan Ismail untuk menempati, mendiami, dan katakanlah membuka Makkah menjadi sebuah pemukiman, menjadi sebuah kota. Jadi bukan sekedar membuang anak, kesannya kayak jin membuang anak gitu kan. Enggak sama sekali. Itu daerah sudah dikenal. Nah, ini asal usul awalnya. Jadi kalau begitu memang dekat dengan target Nabi Ibrahim untuk menjangkau area dakwah yang baru. Jadi tujuannya seperti itu. Jadi jangan sampai asal buka hutan, buka lahan gitu. Apa tujuannya? Baik. Maka karena itu kita harus tahu posisi awal Nabi Ibrahim ketika meletakkan Hajar dan Ismail dan apa tujuannya dan sebagainya. Dan itu terangkum dalam satu titik ini. Doa. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam ingin membangun sebuah kota dalam perencanaan jangka panjangnya bahasa kita, maka benih yang ditanam Nabi Ibrahim adalah doa. Masya Allah. Seharusnya pemimpin-pemimpin itu kalau membuka lahan baru itu doa dulu. Buat apa membuka lahan baru itu? Gitu ya. Kalau ada yang punya 1000 hektar mau bikin kota baru, doa dulu di situ. Jadi bukan sekedar komersil intinya. Lihat Nabi Ibrahim. Hajar dan Ismail ditempatkan di bawah satu-satunya pohon di lembah itu. Jadi lembah itu gersang, kering, cuman ada satu pohon, dauhah. Pohon besar, cuman satu-satunya. Dibuatkan katakanlah rumah kecil. Kemudian Nabi Ibrahim meletakkan bekal seadanya yang dibawa tentunya. Ingat dari Palestina ke Mekah itu kalau sekitar 2000 km jaraknya, berarti kira-kira perjalanan berapa lama? Naik onta. 2000 bagi 70. Kurang lebih sekitar 20. Kalau terus-terusan jalan.
sekitar 20 hari perjalanan, tapi kan nggak mungkin nggak istirahat. Taruhlah hampir sebulan kan, taruhlah begitu, hampir sebulan. Itu tentu bekal yang dibawa nggak banyak, untuk jalan saja kan, nanti balik lagi juga harus ada bekal. Sederhananya taruhlah gitu ya, ada satu gentong air, lah air harus disuplai, harus dibawa dari awal, karena nggak ada sumur di situ, nggak ada sumber air di situ, dan juga makanan. Taruhlah satu karung kurma atau gandum atau apalah gitu ya, sudah. Setelah itu Nabi Ibrahim berkata kepada istrinya, aku pulang sekarang. Ibu-ibu kebayang nggak kalau digituin sama suami? Mau nggak? Hah? Kira-kira apa kesannya pada suami kalau gitu? Teganya dikau, kan gitu. Lah bayangkan saja, ditinggalkan di tempat seperti itu, dan Ibrahim, aku mau pulang sekarang. Itu Hajar mengejar dari belakang tuh, mengejar. Artinya kan bertanya, kan wajar kalau Hajar berkata, Ibrahim, suamiku, beneran nih kau meninggalkan kami di sini? Kan pertama begitu. Terus siapa yang akan melindungi kami? Terus siapa yang akan memberi makan kami? Bagaimana kalau semua makanan ini habis? Bagaimana kalau air ini habis? Dan. Pertanyaan yang wajar kan dari seorang istri. Kalau tiba-tiba suami sudah membawa jauh, kemudian engkau tinggalkan di sini. Suamiku, mana kartu ATM-mu? Kan kalau sekarang kan begitu. Setidaknya gitu ya. Kalau ada kartu ATM kan asik lah setidaknya. Lah iya. Lah ini dia masalahnya. Nabi Ibrahim itu enggak menoleh sama sekali. Enggak menoleh. Susah lah secara manusiawi, Nabi itu kan manusia, ada perasaan, sulit itu. Cuma tentu saja Hajar itu kan telah dididik oleh Nabi Ibrahim. Apalagi perasaan Nabi Ibrahim kepada Ismail. Itu anak pertama yang kalau bagi Nabi Ibrahim, kelahiran anak pertama itu sudah dinanti sampai usia beliau saat itu berapa tahun? Sekitar 84 atau 86 tahun. Bayangkan Nabi Ibrahim kalau menikah itu di usia 20 tahun, berarti sekitar 65 tahun menunggu kelahiran seorang anak. Ini usia pernikahannya ya, dengan Sarah tentunya. Tapi anak kan belum dapat. Setelah 60 tahun kemudian baru punya anak dari Hajar. Masih menyusui, harus ditinggalkan. Ini gimana caranya? Perasaan itu bisa campur aduk luar biasa. Nabi Ibrahim alaihissalam tidak menoleh. Sampai di satu titik Hajar berkata, kalau kita bahasakan, Ibrahim, pertanyaan terakhir. Allahu amaraka bihadza. Apakah ini perintah Allah kepadamu? Wah, ini lain udah. Pertanyaan ini udah enggak pakai logika. Ini pertanyaan ini bukan pertanyaan pakai otak lagi udah. Ini pertanyaan pakai iman. Allahu amaraka bihadza. Apakah ini perintah Allah kepadamu agar meninggalkan kami di sini? Kan gitu. Soalnya kalau sudah begitu gimana hitung-hitungannya? Enggak ada, udah susah. Nabi Ibrahim menjawab, "Na'am." Iya, udah satu itu aja, satu kata. Kata Hajar, kalau begitu Ibrahim, pulanglah. Pergilah. Kalau memang ini perintah Allah dan kemudian kami menaati perintah Allah, aku taat kepada perintah Allah dan putramu ini taat kepada perintah Allah, idzan la yudhayyunallahu abadan. Kalau begitu Allah tidak akan menelantarkan kami. Pergilah. Wah. Begitu Bu. Kalau bahasa iman tuh begitu. Bapak-bapak kalau punya istri kayak gini luar biasa. Apakah ini perintah Allah? Iya. Dari mana? Kan cuma Nabi yang dapat perintah Allah langsung. Kalau kita makan nggak ada, enak aja. Jangan percaya sama bapak-bapak ya kalau gitu. Karena itu khusus Nabi. Nanti bapak berdalih, ini perintah Allah loh. Gitu. Khusus padaku gitu, untuk meninggalkanmu. Enak aja. Tapi inilah bahasa iman seorang wanita. Kalau kita pergi, kalau engkau pergi dan kami ditinggalkan di sini, tapi ini kan karena perintah Allah, dan kami kemudian dengan begitu taat kepada Allah, terus apa yang kami takutkan? Tidak mungkin Allah menelantarkan hamba yang taat kepadanya.
Masya Allah ini penting dalam hidup, pelajaran besar dalam hidup kita. Ketika kita menjadi seorang muslim, ketika kita menjadi seorang mukmin, dan kita yakin bahwa ketika kita berkomitmen dengan ajaran Allah, yakin bahwa kita mengikuti perintah Allah, terus apa yang kita takutkan dalam hidup? Mana mungkin Allah menelantarkan hambanya yang taat padanya? Tidak mungkin. Jangan pernah takut menghadapi hidup selama kita yakin bahwa kita berada di jalur, di jalan yang ditetapkan Allah. Ini pelajaran besar, pelajaran besar. Nah, Nabi Ibrahim ceritanya meninggalkan, kemudian naik tentunya ke atas bukit. Tadi kan dari bawah lembah sampai di balik bukit, disebutkan sampai di Hujun. Tahu Hujun di Mekah? Tahu Hujun di Mekah? Ini ke Mekah berapa kali umroh nggak tahu juga tempat-tempat ini. Nanti kalau ke Mekah lagi cari di mana Hujun. Disitulah Nabi Ibrahim kemudian baru berbalik otomatis sudah tidak lagi melihat anak dan istrinya karena terhalang oleh bukit. Nah, disitulah Nabi Ibrahim berdoa ini, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Tuhan kami, sesungguhnya aku menempatkan sebagian dari keturunanku di lembah ghairi dzi zar'. Ini penekanan penting. Ghairi dzi zar', barangkali di terjemahan yang ada itu diterjemahkan lembah yang tidak ada tanamannya. Itu terjemah yang kurang tepat. Karena kalimat ghairi dzi zar', dzu, itu untuk menunjukkan bukan sekedar ada atau tidak ada. Kalau itu suatu tanah, lahan, tidak ada tanaman, lah tidak ada itu kan bisa diadakan. Kalau kebun itu isinya alang-alang, alang-alang itu bisa kemudian dibuang dan ditanami tanaman, bisa tumbuh. Bisa begitu kalau tidak ada. Ini bukan tidak ada. Ghairi dzi zar' artinya tidak mungkin ditanami. Coba bayangkan itu kurang apa? Jadi Mekah itu tidak mungkin ditanami, tidak cocok untuk ditanami, tidak akan membuahkan. Nabi Ibrahim tahu, aku menempatkan anakku, istriku di tempat yang tidak mungkin ditanami. Bayangkan saja, ini kan artinya tidak ada sumber penghidupan kan? Waduh, Nabi Ibrahim tahu itu. Coba negeri, kalau ada negeri semiskin ini, gimana kehidupan masyarakatnya? Bagaimana melahirkan sebuah katakanlah kemajuan ekonomi, kemakmuran di tempat kayak gini? Nggak mungkin dalam hitungan kita. Tapi Nabi Ibrahim lain. Inilah benih dari kota ini adalah doa. Inda baitikal muharram, di dekat rumahmu yang suci. Berarti Nabi Ibrahim tahu. Karena itulah tadi bahwa ini perintah Allah, karena memang di tempat sekitar Hajar dan Ismail itu ada fondasi Ka'bah yang terkubur oleh tanah. Gitu ya. Di situ. Jadi fondasi Ka'bah itu sudah ada terkubur oleh tanah. Nabi Ibrahim diberitahu oleh Allah bahwa anakmu ditempatkan di situ untuk suatu proyek dakwah di masa yang akan datang yang besar. Makanya ketika ingatkan saya kalau sudah masuk Isya. Sudah masuk Isya? Oke, kita lanjutkan. Kita lihat rangkaian berikutnya dari doa Nabi Ibrahim ini. Ketika Nabi Ibrahim tahu itu tidak mungkin ditanami, tidak ada sumber penghidupan, tapi dengan tujuan yang sangat besar. Artinya tujuannya adalah untuk mengagungkan Allah di dekat rumahmu, kan begitu. Maka ini menarik, doa Nabi Ibrahim ini menarik. Kemudian ketika satu negeri itu tumbuh, apa yang dibutuhkan oleh satu negeri itu supaya kemudian kehidupannya bisa berjalan dengan baik? Ada kebutuhan ekonomi, jelaslah. Masalah perut, masalah makan itu pasti. Itu kebutuhan yang tidak bisa ditawar. Ini ekonomi. Ada masalah ketenangan, keamanan, kan begitu? Itu berarti persoalan sosial, gitu ya. Dan banyak persoalan lain, tapi itu yang dua ini paling utama. Dalam sebuah tatanan kehidupan masyarakat yang dibutuhkan kan adalah ekonomi dan
ketenangan atau keamanan. Kalau dua ini terpenuhi dalam sebuah masyarakat kan asik ya. Kan yang membuat ketakutan sebuah masyarakat kan dua hal ini kan. Ketika ekonomi gonjang-ganjing nggak jelas, harga naik semua, itu kan akan terjadi kerusuhan. Kerusuhan dalam arti ketidaktenangan secara batin dan kemudian juga secara fisik, sangat mungkin. Gitu ya. Walanabluwannakum bisyai'im minal khauf. Ujian Allah Subhanahu wa taala terhadap suatu masyarakat itu kan pertama kali dari ketakutan. Ketakutan artinya kan kehilangan rasa aman. Ini masalah nih. Kehilangan rasa nyaman. Ini penting dalam sebuah masyarakat. Kalau masyarakat itu tidak nyaman, tidak aman, wassalam. Ekonomi akan murat-marit. Iyalah kalau kita tidak pernah bisa memastikan bahwa harga telur itu akan berapa sekarang, Bu? Sekilo 23. Kok bapak-bapak yang lebih tahu detail, yang belanja bapak nih kita. Contohnya, iya sekarang 23, ini besok bisa 50.000. Kira-kira apa yang terjadi? Ini borong, kacau itu. Harga beras tiba-tiba naik jadi 70.000 sekilo. Oh gimana coba? Itu kacau balau itu. Minal khauf wal ju' dan kemudian dari kelaparan ekonomi. Nah ini dia masalah ini. Nah tentu saja Hajar dan Ismail itu kan ketika ditinggalkan Nabi Ibrahim yang pertama kali adalah kehilangan atau kehabisan bekal. Yang kedua adalah masalah keamanan. Iya oke lah dia tinggal di rumah kecil itu, tapi kan binatang buas, bisa jadi orang merampok atau kan nggak ada siapa-siapa di situ. Tapi ini yang menarik. Apa permintaan Nabi Ibrahim pertama kali kepada Allah? Apa yang diminta Nabi Ibrahim? Rabbana liyuqimus shalah. Ya Rabbi, ya Allah, jadikanlah mereka itu orang-orang yang mendirikan salat. Tentu dalam ayat lain ada doa Nabi Ibrahim yang terkait dengan ini. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Jadi yang diminta Nabi Ibrahim itu dulu. Orang tua kalau melepas anaknya ketika masuk masa dewasa, ketika dia masuk masa kehidupan, membangun kehidupan pribadinya, apa yang pertama kali dikatakan orang tua? Nah, cari pekerjaan yang mapan lah gitu ya. Artinya apa? Dapat gaji itu yang gede kayak supaya kamu tenang. Itu wajar kata-kata itu. Tapi seharusnya ini bukan di urutan pertama. Nah, dirikanlah sholat. Itu pesan orang tua seharusnya ketika melepas anaknya. Nah, ayah pesan dirikanlah sholat, ibu pesan dirikanlah sholat. Nabi Ibrahim itu untuk memulai kehidupan itu dengan mendirikan. Kenapa mendirikan sholat? Kenapa tidak ekonomi dulu? Kenapa tidak makan dulu? Wah kayaknya nggak dijawab dulu nih. Satu jawaban supaya tidak menggantung. Mendirikan salat artinya membangun hubungan hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika hamba terhubung dengan Allah sebagai kebutuhan asasi, ini kebutuhan asasi manusia adalah bagaimana dirinya terhubung dengan Allah, maka kebutuhan-kebutuhan yang lain akan mengikuti. Lah kebutuhan ekonomi, makan, siapa yang pemberi rizki sesungguhnya? Allah Subhanahu wa taala. Ketenangan, siapa yang memberikan ketenangan sesungguhnya? Allah Subhanahu wa taala. Kalau manusia sudah terhubung dengan Allah, maka ekonomi dengan yang lain akan mengikuti, tapi tidak sebaliknya. Wallahu taala alam. Azan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah.
أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Hajat asasi manusia adalah keterhubungannya dengan Allah, membangun hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Setelah terhubung dengan Allah, maka hajat-hajat yang lain akan mengikuti. Dan hajat yang kedua kemudian, faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim. Itu permintaan Nabi Ibrahim. Ketenangan sosial, keamanan. Nabi Ibrahim minta kepada Allah agar orang-orang kemudian ada yang mau mendekat kepada mereka, ada yang kemudian ingin tinggal bersama mereka, dengan tentu saja tanpa mengganggu mereka. Tahwi ilaihim, itu artinya dengan condong kepada mereka, suka dengan mereka. Tentu berarti ini adalah hubungan sosial yang rukun, yang tentram, yang tenang, yang saling asih, saling asuh bahasa kita sekarang. Itu yang diminta oleh Nabi Ibrahim kepada Allah. Berarti hajat sebuah masyarakat setelah hubungan dengan Allah terjalin adalah bagian membangun ketenangan dan ketentraman sosial. Dan dari situlah keamanan akan tercipta. Ekonomi nanti. Ekonomi akan terpenuhi setelah ini terpenuhi. Artinya persoalan ekonomi akan lebih mudah diselesaikan setelah ini terpenuhi. Tidak dibalik. Makanya baru kemudian yang ketiga, warzuqhum minas samarat, dan berilah mereka rezeki dari berbagai macam aneka buah-buahan. Ya Rabbi, masalah ekonomi itu dibelakangkan oleh Nabi Ibrahim. Nomor satu, ya liyuqimus shalah, ya Allah jadikanlah mereka orang-orang yang terhubung denganmu dengan salat. Yang kedua, ya Allah jadikanlah mereka kemudian tidak sendirian, ada orang-orang yang mau dekat dengan mereka, hidup ayem tentram dengan mereka, saling mengasihi menyayangi, sehingga timbullah kehangatan, timbullah ketentraman, timbullah keamanan. Dari situ rizki akan lebih mudah dan mengalir. Iyalah, ketentraman sosial itu akan mengalirkan rezeki, ekonomi. Ini yang kita lupakan. Ini adalah dasar penting dalam kehidupan, dan ini yang kita lupakan sekarang. Ketika kita bicara tentang problem hidup, baik dalam skala pribadi ataupun dalam skala masyarakat, dalam skala negara, seakan-akan masalah kehidupan adalah masalah ekonomi, itu nomor satu, itu yang utama. Sehingga pembicaraan kita ekonomi. Bahkan kadang-kadang atau sering kali untuk katakanlah membangun ekonomi itu, kemudian kita mengorbankan aspek sosial. Ini dibalik, hancur kalau begini.
Sebenarnya justru kekuatan ekonomi itu dimulai dari kekuatan sosial, bukan dibalik. Dalam Islam selalu ada keterhubungan, keterkaitan yang sangat erat antara aktivitas ekonomi dengan sosial. Bahkan seharusnya efek dari ekonomi adalah sosial. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ketika manusia itu secara ekonomi bagus, punya rezeki yang lebih, maka kemudian mereka menginfakkan sebagian kelebihan dari yang direzekikan Allah itu kepada mereka yang membutuhkan. Artinya ekonomi itu harus dibangun berdasarkan tadi kebutuhan sosial, dan kemudian nanti hasilnya pun juga untuk membangun keseimbangan sosial. Itu konsepnya. Tapi sekarang kita berbicara ekonomi dengan mengorbankan aspek sosial. Kesalahan besar ya, dalam konsep ekonomi modern sekarang. Dan jangan tanya, boro-boro dihubungkan dengan Allah, udah nggak ada. Udah nggak ada. Nabi Ibrahim meminta ini. Inilah seharusnya sebuah masyarakat dibangun. Begitu juga ketika kita mengantarkan anak-anak kita. Nak, jaga sholatmu. Itu hajatmu yang pertama kali, bahwa engkau terhubung dengan Allah. Kalau engkau sudah terhubung dengan Allah, maka hajatmu, kebutuhanmu yang lain itu akan lebih mudah. Dan engkau akan dapatkannya dengan tenang, dengan senang, bahagia. Kalau tidak, bisa saja engkau dapat, tetapi rasa bahagia, senang, qanaah itu akan hilang. Apalagi berkah, pasti hilang. Ini yang hilang dari kita sekarang. Itu satu titik. Yang kedua, ketika Nabi Ibrahim mengatakan warzuqhum minas samarat, ini aneh. Kan Nabi Ibrahim bilang dari awal, tanah ini, lembah ini ghairi dzar, tidak mungkin ditanami. Tapi yang diminta Nabi Ibrahim beraneka ragam buah-buahan. Lah berarti kan bukan buah-buahan yang akan tumbuh di Mekah, karena memang Mekah tidak mungkin ditanami. Bahwa buah-buahan itu akan datang melimpah ke Mekah kan bukan berarti harus tumbuh di Mekah. Bisa jadi dibawa dari luar kota Mekah oleh orang-orang yang datang ke Mekah. Itu dia. Hubungan sosial yang akan baik akan menghasilkan atau melahirkan hubungan ekonomi yang juga baik. Itu satu hal. Kemudian, kenapa Nabi Ibrahim minta buah-buahan, tidak minta yang lain? Kan orang tidak hanya makan buah-buahan, bahkan makanan pokoknya bukan buah. Ini menarik dalam adab doa. Barangkali kita kurang di sini. Barangkali kita tidak sadar kalau ketika kita berdoa, sebenarnya kita menyelipkan suudzon kepada Allah. Bagaimana itu? Yaitu ketika kita berdoa, berdoanya biasa-biasa saja. Tentu ini koma. Dengan alasan atau dengan perasaan, masa sih saya minta lebih dari ini? Nah ini dia. Kalau ada perasaan itu dalam diri kita ketika berdoa, berarti sebenarnya kita sudah menyelipkan suudzon kepada Allah, bahwa Allah tidak akan memberi kecuali apa yang dalam pikiran kita bisa kita capai. Doa itu menembus kemustahilan. Ini kan mustahil kan? Coba untuk ukuran saat itu ketika Nabi Ibrahim meninggalkan anak dan istrinya di situ, doanya ini, warzuqhum minas samarat. Ya Allah, apa enggak, kalau ukuran kita apa enggak gila gitu permintaan seperti itu? Pernah enggak minta, kalau minta rezeki kan pasti ya ke Allah ya. Pernah minta duit enggak kepada Allah? Enggak pernah. Kenapa? Enggak enak. Ya, hati-hati perasaan ini. Para sahabat itu ketika berdoa kepada Allah sampai meminta, kalau ya Allah aku minta agar diberi rizki, contohnya apa? Pakan ternakku, makanan kudaku, itu sampai disebut. Sampai ya Allah aku sudah tidak lagi punya sendal, ya Allah aku mohon sendal padamu. Itu mengatakan itu kok secara doa nggak salah. Contohnya kalau minta, ya Allah hamba mohon 2 triliun ya Allah, boleh nggak? Boleh nggak? Pernah nggak? Pernah minta 2 triliun kepada Allah? Loh jangan senyum-senyum. Jangan pikir, wah sok sih 2 triliun gede amat, saya mau 200 miliar juga cukup kan itu.
Ya Allah ya Rabbi, doa itu ini Nabi Ibrahim menembus kemustahilan. Bagi kita 2 triliun gede lah, yang kita minta siapa? Allah Subhanahu wa taala. Terlalu kecil bagi Allah. Ini contoh sajalah, itu angka 2 triliun itu gampang aja. Tapi kan bagi Allah terlalu kecil. Kamu minta 2 triliun, kecil amat. Itu Bill Gates dikasih Allah lebih 1000 triliun loh. Itu orang gak pernah sujud sekalipun di hadapan Allah, gak pernah sholat 1 ruku pun gak pernah di hadapan Allah, dikasih 1000 triliun. Lah kita yang sujud setiap hari, masa minta 2 triliun merasa kegedean? Doa itu menembus kemustahilan. Jangan berpikir ketika saya minta, masa sih saya mintanya segitu, saya gak enak dong, atau masa sih segede. Justru perasaan itu yang harus dibuang dulu pertama kali. Nabi Ibrahim itu minta warzuqhum minas samarat, buah-buahan beraneka ragam. Lah itu di Mekah, pohonannya nggak tumbuh. Coba bayangkan saja. Lah kita ini, nah itu dia. Jangan-jangan rezeki kita ini agak seret-seret karena kita suuzon kepada Allah. Mintanya ya Allah, minta 10 juta aja ya Allah. Ya Rabbi, yang diminta siapa? Kalau minta ke orang 10 juta kita memang ada mikir-mikir kan. Tapi kalau minta ke Allah, ya kecil amat ini hamba gitu. Dipikir aku nggak bisa ngasih 2 miliar apa kan? Kan begitu. Doa itu begitu. Sampaikan sesuatu yang mustahil sekalipun. Doa itu kenapa sih? Gitu. Ya Allah, jadikan anakku sebagai presiden Indonesia. Nggak apa-apa. Yang soleh, yang takwa gitu kan. Kan kenapa emang nggak boleh? Boleh. Emang kenapa? Kalau kemudian jadi presiden Indonesia yang soleh, yang takwa, kemudian mengajarkan mereka mengaji dan sholat sebelum kemudian mengatur lalu lintas dan lain-lain, bikin infrastruktur, kan gitu. Kan boleh, kenapa enggak? Kan itu. Doa itu harus menembus kemustahilan. Jangan terselip sedikit pun uzun kepada Allah. Itu Nabi Ibrahim. Nah, dengan doa yang begitu luar biasa itu, la'allahum yashkurun, agar mereka bersyukur. Karena syukur itu kan yang menjadi berkah, yang kemudian membuat rezeki itu melimpah, bertambah. Jangan-jangan ini pula kekurangan kita. Indonesia ini dengan segala kelebihannya, jangan-jangan kita ini nggak bersyukur. Sehingga kenapa kemudian perekonomian kita begini? Karena dari elitnya sampai bawahnya itu tidak bersyukur, tidak punya sifat syukur. Sehingga yang diberikan oleh Allah di negeri ini kemudian tidak membuat ekonomi kita membaik, tidak membuat kemudian melimpah dan seterusnya. La'allahum yashkurun. Ya Rabbi ya Karim, inilah yang menjadi benih kota Mekah. Inilah yang menjadi benih kota Mekah. Ini adalah doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan buah-buahan apa yang tidak ada di Mekah? Yang ada di Indonesia bisa jadi ada di sana. Yang ada di sana belum tentu ada di sini. Jus mangganya aja yang masih enakan di Mekah daripada di sini. Doa Nabi Ibrahim itu, ya, masya Allah. Jadi jangan berpikir mustahil dalam hidup. Kalau doa itu tembuslah kemustahilan. Ini Nabi Ibrahim alaihissalam. Ingat dari permintaan Nabi Ibrahim, doa Nabi Ibrahim untuk lahirnya sebuah kota. Pertama kali adalah hubungan hambanya dengan Allah yang dibangun. Itu asas dari semua hajat manusia. Baru kemudian hajat ketenangan sosial, keamanan, baru hajat ekonomi. Jangan dibalik. Kalau sebuah negeri membalik, ini ekonomi dulu, yang lain entar-entar hancur. Barangkali ini yang harus kita evaluasi. Dari situlah kemudian lahirlah kota Mekah. Kota Mekah dimulai dari satu titik, yaitu Hajar dan Ismail, yang ketika kehabisan air kemudian Allah memunculkan Zam-Zam. Kan itu? Tentu wa minal ma'i wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy, dan kami jadikan dari air itu segala sesuatu yang hidup. Sumber kehidupan itu air. Ketika ada air itu ada kehidupan. Maka Zam-Zam itu ketika dimunculkan berarti harapan hidup itu jelas nyata di hadapan Hajar dan Ismail. Dan Hajar kita tahu ketika air Zam-Zam itu muncul, dia sedang berada di tempat yang jauh, di sofa. Dan dia dalam posisi mencari air, berusaha lah, tahu itu gersang, tapi namanya usaha. Gak boleh kemudian terkait dengan masalah
Tapi kan ini sulit. Sulit tuh bagi kita. Itu sekali lagi husnuzonlah kepada Allah. Hajar itu husnuzon kepada Allah, dicari ke Safa Marwah mendengar sesuatu, kemudian dia balik. Kalau engkau baik-baik, jangan ganggu anakku di situ. Ternyata itu adalah malaikat yang membukakan mata air Zam-zam. Zam-zam itu artinya Hajar menggali mata air itu, kemudian menjadi lubang, menjadi sumur. Kenapa Hajar menggali? Karena takut air itu akan mengalir kemana-mana dan tidak terhimpun. Maka digalilah supaya air itu terhimpun dan masih ada di bawah. Jadi mencari lebih dalam lagi sumbernya. Zam-zam. Kata Rasulullah SAW, rahimallahu umma Ismail. Semoga Allah merahmati ibunda Ismail. Kenapa? Andai saja Hajar dulu tidak menggali Zam-zam ini menjadi sumur, maka Zam-zam akan mengalir jadi sungai. Bayangkan kalau Zam-zam itu jadi sungai, dari Mekah akan mengalir kemana? Tapi yang jelas nggak ke Jawa lah. Tapi intinya jadi sungai. Tapi kan namanya juga kekhawatiran manusia. Hajar itu kemudian menggali, gitu ya. Jadilah sumur Zam-zam. Itu kisahnya. Nah dari situlah kemudian orang-orang yang berasal dari Yaman mau ke utara, dari utara ke Yaman, ketika lewat di situ kaget ada burung berputar-putar di sekitar lembah itu. Ada burung, ada air. Maka kata mereka, coba cek ke tengah lembah. Kok bisa ada? Kan mereka tentu sangat membutuhkan air. Betul, ada orang di situ dan ada sumber air. Akhirnya mereka singgah, minta izin, bolehkah kami singgah istirahat di sini untuk memberi minum kepada kuda kami, unta kami dan untuk kami? Kata Hajar, silahkan, asal aku yang memang jadi pemiliknya, engkau kalian tidak mengganggu. Oh tentu. Itulah waj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihi. Maka mulai ada orang yang kemudian tinggal di situ untuk sementara istirahat, yang dari selatan ke utara, nanti yang dari utara ke selatan juga istirahat. Semakin banyak orang lalu lalang, lama-lama wah ini bisa ramai nih. Kami gimana kalau tinggal di sini? Ikut menemani kalian sebagai penduduk sini, silahkan. Jadilah itu pemukiman. Itulah Mekah. Tentu saja dari utara, dari selatan mereka membawa makanan, mereka membawa buah-buahan. Jadi semua itu doa Nabi Ibrahim. Ada orang di sekitarnya memberikan ketenangan, kehangatan, dan tentu saja mereka menyayangi dan seterusnya, sampai-sampai Ismail kemudian menikah dengan keluarga mereka dari Jurhum. Dan kemudian beranak pinak, punya keturunan dari situ. Dan itulah yang disebut dengan Arab Musta'ribah, Arab campuran. Dan itulah yang melahirkan Quraisy. Disitulah kemudian Ismail tumbuh sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Ibrahim bersama Ismail untuk membangun Ka'bah. Setelah membangun Ka'bah, menjadi-jadilah Mekah sebagai kota. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar Ka'bah menjadi pusat keramaian ibadah manusia. Wa adzin fin nasi bil hajj. Ibrahim umumkanlah kepada manusia agar berhaji. Yaitu karijalan, maka manusia akan memenuhi panggilanmu dengan berjalan kaki. Wa ala kulli dhamirin, dan naik kendaraan yang sampai kurus kering. Kenapa? Karena datang saking jauhnya dari tempat yang sangat jauh. Kurus. Yatina min kulli fajjin amik. Nabi Ibrahim ketika disuruh wa adzin fin nas, umumkan kepada seluruh manusia. Ya Rabbi, bayangkan lo ya, mengumumkan kepada seluruh manusia di zaman Nabi Ibrahim itu gak kebayang. Lah kita kan gampang. Punya 20 grup WhatsApp kan jebret kan udah langsung broadcast kemana-mana. Pengajian di Al-Falah bisa ditonton oleh orang di London, ya kan? Pakai streaming. Zaman sekarang, zaman now katanya. Zaman Nabi Ibrahim, umumkan kepada manusia. Itu Nabi Ibrahim berkata, ya Allah, Engkau menyuruhku untuk mengumumkan kepada seluruh manusia. Bagaimana mungkin aku keliling dunia, kan itu gak akan cukup waktunya. Apa kata Allah? Min kanida Ibrahim, aku kan menyuruhmu untuk mengumumkan. Umumkan saja. Wa alainal balag, dan kamilah yang akan menyampaikannya. Coba bayangkan itu. Jadi Nabi Ibrahim mengumumkan sekali. Ya caranya wallahu alam, Allah kemudian menyampaikannya kepada seluruh manusia sehingga orang tahu sudah ada Ka'bah dan ada pusat ibadah. Jadilah Mekah pusat itu.
Dan itulah satu-satunya iklan untuk haji itu. Sekali itu, nggak pernah pasang di majalah manapun, tidak pernah pasang di media manapun, di CNN nggak pernah ada haji, dan nggak perlu. Bayangkan, itu iklan yang paling jitu. Kalau punya produk, tiru iklan ini. Bayangkan orang itu, konsumen itu loyalnya minta ampun. Di Indonesia itu sampai antri 10 tahun, naruh uangnya 25 juta aja mau inden untuk dapat giliran berangkat. Berapa tahun ini? Sekarang berapa tahun Jakarta Timur? Hah? 18? 15? Bayangkan itu. Mana ada iklan yang kemudian konsumennya seloyal itu. 15 tahun nunggu produknya belum jadi. 25 juta dikeluarin. Hanya haji. Masya Allah. Itu dia. Karena sudah ada haji, kemudian itu pusat manusia. Disinilah kita bisa dengan mudah. Berarti Mekah dari awal diposisikan oleh Allah sebagai pusat penyebaran informasi ke seluruh dunia. Maka wajar kalau dari situlah Rasulullah SAW Nabi terakhir lahir. Wajarlah kalau kemudian Islam dimunculkan di kota ini. Karena otomatis ketika Islam itu adalah petunjuk Allah terakhir untuk seluruh manusia dan berasal dari Makkah, maka artinya akan menyebar dengan cepat ke seluruh dunia. Tetapi untuk kemudian betul-betul semakin populer, ada cara-cara Allah yang lain. Bagaimana Allah mempromosikan Mekah ke dunia? Salah satunya dengan kisah Ashabul Fil yang diabadikan dalam Al-Quran. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tapi ini nanti saja kita bahasnya, jangan sekarang. Insya Allah setelah ini kita akan membahas siapa itu Quraisy. Karena penting, Quraisy ini akan selalu muncul istilah ini. Dan kemudian kita akan membahas juga tentang Ashabul Fil. Perlahan-lahan saja insya Allah. Wallahu ta'ala alam. Baik, Tad. Ini ada pertanyaan. Tapi apakah pertanyaan itu mau dijawab sekarang atau nanti? Karena ini sudah agak lebih dari tema kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dulu pimpinan Arab ditentukan berdasar musyawarah sebagaimana terpilihnya Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali, Khulafaur Rasyidin. Tetapi saat ini menjadi kerajaan. Mohon penjelasan mengapa terjadi perubahan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, adakah penerus dakwah Nabi Ismail di kota Mekah untuk mempertahankan Mekah sebagai area dakwah sepeninggal beliau wafat hingga kelahiran Nabi Muhammad Rasulullah SAW? Adakah apa? Penerus dakwah Nabi Ismail di kota Makkah untuk mempertahankan Makkah sebagai area dakwah. Tentu saja keturunan-keturunan Nabi Ismail mengikuti Nabi Ismail pada dasarnya. Tetapi memang tidak ada Nabi setelah Nabi Ismail sampai Nabi Muhammad SAW. Tentu penerus dakwah kan nggak mesti Nabi, kan begitu. Akan tetapi seiring dengan perjalanan waktu nanti kita ulas bahwa terjadi penyimpangan. Artinya yang tadinya tauhid asasnya kemudian menjadi syirik karena masyarakat yang berubah. Tentu itu perjalanan waktu antara Nabi Ibrahim sampai Nabi Muhammad itu berjarak sekitar 3.500 tahun, lama sekali. Itu ya. Kita aja baru 70 tahun kok undang-undang lo di amandemen. Undang-undang dasar maksudnya, ya kan? Baru 70 tahun, itu 3.500 tahun. Maksudnya perubahan itu sangat mungkin, sangat mungkin. Dan manusiawi, tapi yang penting kemudian bagaimana orang-orang yang ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengembalikan tanah suci ini kepada risalahnya, misinya. Insya Allah itu kan perlahan kita akan ketemu dalam pembahasan kita. Tetapi sabar saja detailnya insya Allah. Baik. Segala Asep. Baik jamaah, saya kira untuk sesi malam hari ini kita cukupkan.